Ini yang jadi problem utama adalah kita hidup di zaman banyak acara-acara, program-program, kegiatan-kegiatan yang membuat kita buang-buang umur. Sebagian YouTuber dia bikin konten yang pokoknya bisa viral. Yang konten tersebut tidak ada faedahnya sama sekali. Dunia tidak, akhirat tidak, malah membuat anak-anak muda rusak. Entah pamer kekayaan, entah pamer kehidupan keluarganya yang penuh dengan drama. Ya. Sehingga kemudian orang dinonton oleh 5 juta orang, 10 juta orang, 15 menit isinya buang-buang umur. Saya nggak tahu dosanya kayak apa YouTuber tersebut ya. Membuang umur masyarakat sebanyak itu, 15 juta orang, 10 juta orang. Ini kalau ingin jadi manusia terbaik, berusaha mengoptimalkan umur kita. Kaidah menyatakan, sebagaimana kata Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, kita berusaha menjadi seorang yang warak. Ini nasihat buat saya pribadi dan juga buat kawan-kawan, rekan-rekan yang hadir sekarang. Kata Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, namanya al-wara'. Wara' adalah tarku ma la yanfa'u fil akhirah. Meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat di akhirat. Jazakallahu khair. Wara' adalah meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat di akhirat. Oleh karenanya kita sebelum melakukan aktivitas apapun, membaca apapun, mengklik apapun, kita pikir dulu ini ada manfaatnya nggak di akhirat. Kalau nggak ada, lewatin aja, nggak usah diklik. Karena majelis-majelis sia-sia itu banyak di sekitar kita ya. Kalau kita lagi lewat ada konser dangdutan, jangan mampir. Wa idza marru bil lagwi marru kirama. Kalau lewat aja, elegan, tinggalkan. Jangan mampir kemudian kepala ikut goyang, jangan. Kemudian lihat biduan wanitanya begitu seksi, begitu menarik, terus pulang lihat istri wajahnya kok tidak cantik lagi. Kenapa? Karena matanya dikotori dengan melihat maksiat. Dan majelis sia-sia itu bukan cuma di sekitar kita, yang secara offline, yang paling banyak malah di online. Yang paling banyak justru di HP kita. Karenanya nasihat buat saya pribadi dan juga kepada hadirin hadirat, sudah saatnya kita berhenti. Sudah saatnya kita berusaha menjadi manusia yang terbaik, yang mengoptimalkan umurnya untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudahlah, yang tidak ada manfaatnya tidak usah kita kerjakan. Kalau manfaat kerjakan, niatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Ustaz jalan-jalan sama anak istri, manfaat enggak apa-apa, niatkan untuk menyenangkan anak istri, niatkan karena Allah, insyaallah manfaat. Tapi jangan jalan-jalannya sampai 1 bulan full. Secukupnya, masing-masing punya kegiatan lagi, lanjutkan ya. Intinya kalau ada manfaatnya kerjakan, kalau tidak ada hendaknya kita tinggalkan. Ibu-ibu demikian juga, jauhi hal-hal yang tidak bermanfaat ya. Medsos ini bikin problem besar ibu-ibu ya. Lihat-lihat tas barulah, sendal barulah, sepatu barulah, sementara suaminya tidak punya uang. Itu hanya mendatangkan penderitaan. Punya uang saja bikin menderita suami, apalagi kalau tidak punya uang. Adalah mulailah isi waktu belajar tajwid lah, belajar akidah lah, belajar tafsir lah, banyak yang mesti pelajari, bermanfaat untuk di akhirat kita. Kita nggak tahu kapan-kapan sewaktu-waktu Allah bisa mencabut nyawa kita. Ingat kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, khairukum man tala umruhu hasuna amaluhu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang panjang umurnya dan baik amalannya. Sekarang lihat ulama, subhanallah, umur sudah 90 lebih tapi sibuk dengan ibadah, luar biasa ya. Luar biasa ya. Lihat ada orang sudah tua tapi selalu ke masjid saf pertama, luar biasa. Ya, taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Lihat satunya sudah tua, udah mau mati, masih bicara inilah, ngeritik sana, ngeritik sini, analisa sana, analisa sini, padahal dia bukan pakarnya. Kasihan. Kapan dia mau bahagia lagi? Apakah bahagia dengan cara begitu? Enggak, bahagia bukan begitu. Bahagia bukan ente punya duit banyak, enggak, bahagia ente dekat sama Allah. Yang punya hati kita Allah Subhanahu wa taala. Yang bikin bahagia Allah Subhanahu wa taala. Maka dekat dengan Allah, itulah yang mendatangkan kebahagiaan di dunia, terlebih lagi di akhirat. Maka jangan buang-buang umur. Kalau ada teman yang ngajak kita buang-buang umur, kita bilang kau aja buang umurmu sendiri ya. Kalau ada grup ngajak kita buang-buang umur, left dari grup tersebut. Jangan ragu-ragu.
Nanti kita menyesal. Hari kiamat kita dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dibuka catatan amal isinya maksiat perkara sia-sia. Bayangkan seorang hobi misalnya nonton film Korea, dibuka catatan amal isinya film Korea 100 seri. Satu seri berapa menit? Jangan pura-pura nggak tahu. Terlalu 1 jam, satu seri 100 jam. Coba itu kalau baca Al-Quran, berapa pahala, derajat tinggi. Ini yang menjadi terbaik. Jangan buang-buang umur. Alhamdulillah banyak bisa kita manfaatkan. Kita kalau nggak ngaji, kita silaturahmi. Kalau nggak kita jamu tamu. Kalau nggak kita sholat duha. Kalau nggak kita sholat malam. Ya. Kalau nggak kita kunjungan sama tetangga. Kalau nggak kita telepon kakak adik silaturahmi. Kalau nggak kita bicara sama teman menyenangkan hatinya. Kalau nggak kita olahraga niatkan supaya kita kuat beribadah. Kalau nggak kita istirahat supaya bangun bisa ibadah dengan kuat. Kalau nggak kita kerja kumpulkan uang untuk bisa menafkahi anak istri, untuk bisa beli hadiah buat orang tua. Banyak yang bisa kita kerjakan. Makanya dulu ada klip cerita tentang orang usia 80 tahun dan dia menyesal. Usia 80 tahun kemudian dia menceritakan masa lalunya. Dia mengatakan, saya menyesal. Seandainya ketika saya remaja, setiap hari saya puasa Senin, setiap minggu saya puasa Senin Kemis, sudah berapa hari saya puasakan sampai umur 80 tahun. Seandainya setiap hari saya baca Quran sekian, entah berapa khatam yang sudah saya khatamkan. Tapi semua sudah lewat, usia saya sudah 80 tahun. Jangan sampai kita seperti itu. Ya. Ya. Ternyata selama 80 tahun berapa film box office sudah kita habiskan. Hollywood, Bollywood, apalagi dan lain-lainnya. Habis umur. Habisin umur baca komentar tentang politik. Terus pilihannya kalah lagi, sedih. Coba untuk baca Quran. Ya boleh lihat sekitar-sekitar aja, jangan kemudian serius. Sampai klip putar berulang-ulang. Buat apa? Buang-buang umur. Oleh karenanya harus memberanikan diri untuk tidak mengklik apa yang tidak perlu diklik. Kita kalau medsos kan banyak sekali yang mau diklik, ya enggak? Udah jangan diklik. Cobaan cuma pada klikan pertama, jarinya ditahan. Kalau nggak tahan selesai. Kalau ngeklik selesai, 15 menit hilang, setengah jam hilang, nggak terasa 1 jam hilang. Sebelum tidur murojaah, bangun tidur lihat lagi, habis umur. Nanti kalau diajak pengajian, saya nggak ada waktu, gimana cerita nggak ada waktu? Lihat YouTube ada waktu banyak, pengajian nggak ada waktu, yang benar aja. Diajak untuk ziarah silaturahmi ke orang tua, nggak ada waktu, macet Jakarta lah. Tadi kamu nonton berita sampai berjam-jam, ada waktu. Mau ke rumah orang tua tidak ada waktu, gimana ceritanya? Baca Quran nggak ada waktu, susah ngatur waktu. Gimana usah waktu-waktu? Nonton film Korea saja ada waktu, baca Quran nggak ada waktu.